banyak di antara teman-teman itu mematikan sistem termostatnya ya. Jadi termostatnya itu dimatikan, dicabut ataupun dihilangkan sehingga air itu terus-menerus mengalir ya, begitu. Terus-menerus mengalir. Jadi bahayanya air itu belum sempurna didinginkan di sini, sudah dialirkan kembali ke dalam mesin. Ya, padahal dia belum dingin sempurna. Nah, itu sangat berbahaya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gempur Habis. Pada video kali ini kita akan mencoba memberikan tips dan trik mengenai mengantisipasi kesalahan mematikan mobil dalam keadaan panas ya teman-teman. Jika teman-teman pulang dari perjalanan jauh, jadi jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nanti kita akan jelaskan ya teman-teman ya. Ini kita akan buka dulu. Oke, ya. Nanti kita akan berikan tips dan triknya bagaimana cara mematikan mobil mesin yang baik ya, walaupun ini terlihat sepele, namun kadang-kadang teman-teman jarang mengetahuinya ya. Oke, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini ya. Ini yang pertama ya teman-teman, kita harus memahami dulu tentang sirkulasi dari air radiator ya teman-teman. Harus paham itu bagaimana sirkulasinya ya, siklusnya. Seumpama teman-teman habis perjalanan jauh, begitu sampai ke tempat tujuan itu jangan langsung dimatikan begitu saja teman-teman ya. Karena dalam kondisi panas ini teman-teman, mesin di sini panasnya bisa melebihi 100 derajat Celcius. Bisa lebih, bahkan kalau di kondisi kering panas itu bisa nyampe lebih dari 200 derajat Celcius. Maka untuk mendinginkannya diperlukan air radiator supaya yang ada di dalam sela-sela dari blok mesin itu menjadi dingin. Nah, air radiator itu siklusnya ada dua ya teman-teman, ada siklus panas dan juga ada siklus dingin. Ya, siklus panas itu dimana ketika air yang disalurkan di dalam mesin itu yang ada di sekitaran mesin blok mesin itu di sampingnya itu panas, maka secara langsung termostat yang ada di belakang itu terbuka ya. Begitu termostatnya itu terbuka, maka dia akan menyentuh saklar tombolnya dan memberikan ke ECU ya di sana, dan dari ECU itu akan memberikan setrum ke pompa air radiatornya ya, atau pompanya ya, pompa airnya. Nanti itu berjalan ya, keluar dari sini air panasnya, air radiator panasnya di sini. Nah, di sini akan masuk. Nah, di sini ada kisi-kisi teman-teman ya. Nah, di dalam sini di radiatornya itu ada kisi-kisinya. Yang di bawah situ ya, ini kondenser ya. Di situ juga ada kisi-kisinya. Itu adalah memancarkan ataupun menguraikan air panas, air radiator yang panas menjadi air radiator yang dingin. Jadi teman-teman ini pastikan ini berputar untuk kipas air radiatornya ataupun radiator fan-nya. Dan air yang dingin di sini disalurkan ke pipa air radiator yang bawah ke dalam. Jadi siklusnya seperti itu ya. Dan terus menerus ya. Jadi di sini dingin, di dalam sini panas, di dalam mesin panas, dan selanjutnya ketika mesin itu panas maka disebarkan lagi ke air radiator, didinginkan lagi, yang ada di sini disalurkan lagi ke seluruh bagian mesin, ke seluruh bagian blok mesin. Supaya apa? Supaya tidak terjadi overheating ya, tidak terjadi panas yang berlebih di dalam mesin. Kapan ini akan bekerja? Sama seperti kita memasak air di kompor. Kalau air di kompor itu kita geber, kita gas itu api di kompor itu, maka air di dalam panci misalkan kita memasak air, maka akan cepat mendidih. Ya, begitupun sebaliknya, kalau kita memasak air, gasnya di kompor itu kita kurangi, maka dia akan lambat juga untuk pun panasnya. Sama dengan mobil juga teman-teman ya. Ketika kita geber, maka mesin mobil akan cepat panas dan air pun akan cepat mendidih, kira-kira seperti itu. Maka ketika mendidih, air itu akan keluar dengan sendirinya melalui termostat sebagai saklarnya. Saklar itu akan memberikan perintah kepada ECU untuk memberikan listrik kepada pompa air radiatornya, dan begitu seterusnya ya teman-teman. Ini bisa sampai 10-15 menit untuk yang normalnya. Namun di jalan tol ataupun di kecepatan tinggi di atas 3000 rpm itu biasanya kurang dari 10 menit untuk air radiator yang di mesin itu akan bersirkulasi lagi. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kita di jalan di dalam kota mungkin tidak terlalu digeber ya, sama. Jadi gasnya juga tidak terlalu dibuka, tidak terlalu full. Jadi akan lama mendidihnya air yang ada di dalam blok mesin ini ya, seperti itu. Jadi di antara 15-20 menit ya, bisa jadi seperti, tergantung kualitas air radiator dan juga pendingin air radiator yang ada di dalam tangki radiatornya ini ya. Jadi bagaimana cara tips dan triknya supaya mesin mobil itu mau kita matikan namun komponen-komponen yang ada di blok mesin itu tetap aman. Biasanya teman-teman, kalau kita matikan mesin dalam kondisi panas, itu yang pertama akan diserang itu adalah seal-seal karet-karet yang ada di sekitar blok mesin ya. Jadi packing-packing di sini ya, ataupun yang ada di dalam, di antara oli dan juga jalur air radiator itu ya, tidak sempurna pendinginannya karena masih panas, sudah dimatikan mesinnya. Dan juga di belakang juga sama, di sana samping kiri kanan semuanya ada karet-karetnya.
Dan lebih parah lagi teman-teman, ya, itu stang piston, ya, itu bisa bengkok, ya, karena terlalu panas. Jadi ketika digeber, ya, panas, lalu kita berhenti, langsung kita matikan mesin, ya, tanpa melihat kinerja daripada air radiator ini. Ya, jadi idealnya teman-teman, ketika teman-teman mau berhenti, ya, habis dari perjalanan jauh di rumah ataupun di rest area, jadi langkah pertamanya teman-teman matikan AC, ya, matikan AC supaya kita bisa mengetahui kipas radiator ini itu nyalanya murni daripada perintah dari termostat ataupun dari pompa air radiator. Jadi air radiator dia pompa dan juga kipas air radiator pun berjalan dengan sendirinya, ya. Langkah pertama adalah mematikan AC. Selanjutnya kita dengarkan apakah air yang dingin di sini sudah pindah ke dalam blok mesin, ya, atau belum. Caranya mudah, ya. Kita tunggu saja 1 sampai 10 menit, ya, maksimal. Setelah airnya itu berpindah, di sini kan dingin, ya, berpindah ke yang panas, ya, yang panas pindah ke ruangannya pendingin ini, barulah kita bisa untuk mematikan mesin mobilnya. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan simulasikan seperti apa ya. Biasanya berbeda-beda teman-teman ya. Bang, mobil saya itu kipas air radiator itu saat AC dimatikan, itu kipasnya itu berputar setelah 30 menit sekali ya. Berarti itu bagus ya untuk sistem pendinginannya. Jadi mobil itu lama untuk panasnya ya, seperti itu. Atau, bang, mobil saya itu baru 5 menit ya udah berpindah ininya. Berpindah untuk air radiatornya yang ada di sini berpindah ke dalam blok mesin di bawah 10 menit, itu juga tidak masalah. Yang penting air radiator itu bisa bersirkulasi, bisa mendinginkan dan juga bisa menyalurkan ke komponen yang ada di dalam blok mesin. Nah, yang berbahaya teman-teman ya, itu banyak di antara teman-teman itu mematikan sistem termostatnya ya. Jadi termostatnya itu dimatikan, dicabut ataupun dihilangkan sehingga air itu terus-menerus mengalir ya, begitu. Terus-menerus mengalir. Jadi bahayanya air itu belum sempurna didinginkan di sini, sudah dialirkan kembali ke dalam mesin. Ya, padahal dia belum dingin sempurna. Nah, itu sangat berbahaya ya. Kalau mungkin dalam kota itu aman, tapi kalau misalkan digeber di atas 100 km per jam di jalan tol, maka itu akan kewalahan teman-teman ya. Kewalahan air radiator untuk mendinginkan mesin. Ini idealnya air radiator yang pernah disimpan dulu di sini, kipas radiator berputar untuk mendinginkan air radiatornya, lalu setelah dingin, lalu disalurkan lagi ke dalam blok mesin melalui perintah dari termostat dan juga menyalakan dari pompa air yang sudah disebutkan tadi. Itu ya teman-teman. Jadi jangan salah kaprah ya. Mungkin kita baru sadar juga ya. Biasanya kita kalau pulang dari perjalanan jauh langsung aja matikan aja mesinnya. Itu teman-teman bisa berbahaya ya teman-teman dalam waktu lama. Syukur-syukur kalau kita matikan itu airnya itu sudah berpindah dari yang dingin ke tempat yang panas. Nah, yang berbahaya itu teman-teman, di situ airnya sudah panas, sampai di tempat tujuan langsung kita matikan tanpa tunggu dulu air radiator berpindah dari sini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, waktu yang ideal untuk mematikan mesin setelah kita perjalanan jauh ya, atau misalkan berada di dalam kapal ya, habis dari jalan tol langsung ke kapal, itu jangan langsung terburu-buru dimatikan ya teman-teman ya. Kita matikan dulu AC, setelah seluruh penumpang itu keluar, lalu kita matikan AC dulu, kita periksa dulu ya, jangan langsung kita matikan mesinnya ya. Lalu kita dengarkan suara mesinnya apakah sudah ada bunyi daripada kipas air radiator. Nah, setelah kipas radiatornya itu berhenti, maka kita bisa untuk mematikan mesinnya dengan aman, teman-teman ya. Jadi dalam mesin itu ketika saat kita tinggalkan, mesinnya sudah didinginkan seperti itu dengan air radiator. Walaupun tidak dingin ke 0 derajat ya, tidak ya mendingin seperti itu, tapi meminimalisir supaya klep ataupun seal yang ada di dalam blok mesin, karet-karetnya dan terutama juga stang pistonnya itu tidak bengkok ya teman-teman, tidak terlalu panas. Jadi mesin akan terjaga, maka mesin akan stabil, akan terjaga suhu yang ada di dalam blok mesinnya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.